Halo semuanya, balik lagi dengan saya Dini Gunawan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Oke, good morning, selamat pagi, bujur morning, bau tai. Aduh, cerah banget hari ini. Dan hari ini saya mau berangkat ke tempat kerja seperti biasa di daerah Pleret, Purwakarta ya. Daripada gabut, seperti biasalah mendingan ngasih tips karena banyak sekali yang nanya, katanya mungkin kali ini saya akan kasih tips tentang cara menjadi motovlogger ya. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini, Om, gimana caranya naikin subscriber sama kalau bisa sih viewer juga ya gitu. Jadi, aduh ini banyak mobil gede, anjay. Kalah orang salip pula, rudet, Nah, ini mah bukan menggurui ya, lebih ke sharing aja. Karena saya juga subscriber sama viewernya belum banyak. Cuman kan nggak ada salahnya ya, meskipun masih channel kecil, berbagi gitu ya, berbagi pengalaman, siapa tahu bermanfaat tentang bagaimana caranya naikin subscriber sama viewer ya. Meskipun viewer saya belum banyak nih, mohon maaf sebelumnya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau bermanfaat ya silahkan ikutin. Tapi yang paling pasti sih setidaknya konsisten lah, viewer saya mulai agak merangkak naik. Aduh, karena riuh nih banyak mobil. Nah, buat kalian para motovloggers terutama ya, umumnya sih YouTubers ya, cuman saya terlalu berat kalau bilang YouTuber. Nah, kali ini saya akan kasih tipsnya, apa sih kuncinya untuk naikin subscriber sama viewer. Salah satunya adalah dengan cara menggait subscriber atau viewer yang fanatik ya. Nah, apa sih, gimana ceritanya itu gitu kan? Yang dimaksud dengan menggait subscriber fanatik. Jadi gini, ada pernah salah satu, mungkin kalian tahu lah yang namanya DenJC ya. DenJC ya, siapa yang nggak kenal lah ya, banyak tips jadi YouTuber di sana. Cuman kan kadang-kadang secara pemahaman ada yang masih bingung ya. Sedikit aja saya bedah gitu kan. Salah satunya bikin channel itu yang katanya temanya itu jangan gonta-ganti gitu. Nah, ini relate ke situ gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena untuk menggait konsumen lagi. Aduh, berhubung saya tukang jualan. Jadi untuk menggait subscriber yang fanatik, contohnya ketika kita ingat channel DenJC, kita pasti ingat tips jadi YouTuber gitu kan. Nah, brand itulah yang harus diciptakan sama kalian. Kalian pengen diingat sebagai apa? Jadi misalkan motovlogger gitu ya. Motovlogger yang seperti apa? Karena motovlogger itu ribuan, jutaan, mungkin di se-Indonesia bahkan sedunia ya. Sama seperti halnya saya, misalkan saya pengen dikenal sebagai motovlogger yang sering explore Purwakarta, sama memberikan tips tentang NMAX. Kalau buat Purwakarta dan tentang NMAX gitu kan, nggak apa-apa. Meskipun saya motovlogger lokal, nggak masalah. Setidaknya orang ingat dengan saya, ingatnya dengan Purwakarta dan NMAX-nya gitu kan. Nah, kalau seumpamanya kalian gonta-ganti tema, gonta-ganti topik maksudnya, ya orang jadi bingung. Motovlogger ini siapa sih? Kadang-kadang ngomongin bucin, bukannya jelek, nggak apa-apa. Kalau mau bucin aja terus gitu kan. Kan banyak juga ya yang fanatik dengan nyari-nyari konten tentang bucin, tentang misalkan entertain, tentang arogan di jalan, tentang banyak. Yang paling pasti kalian harus dapat sampai dicap ya. Dicapnya artinya diingat sama orang bahwa tema tersebut udah nempel di kalian. Misalkan kita ngomongin Bobby Stunt Rider, wah dia kan tukang freestyle gitu kan, yang misalkan dekat dengan ciwi-ciwi. Nah, freestyler banyak, tapi yang dekat sama ciwi-ciwi kan Bobby Stunt Rider misalkan. Punten nih Mang Bobby ya, ini saya contoh aja. Atau misalkan yang identiknya dengan Sultan, misalkan banyak kan ya, ada Mang Atta Halilintar, ada Mang Rapi, sama Mang Andre ya, kayak gitu kan. Kalau yang komedi misalkan capnya tuh udah ke Mang Sule misalkan. Nah, kurang lebih seperti itu gitu kan. Ciptakan seperti itu. Terus apa sih yang bisa dieksplor di diri kita? Ya nggak usah jauh-jauh mikirin orang gitu kan. Pikirin aja diri sendiri apa yang kita. Makanya dulu saya pernah ngomong, jadi motovlogger itu
kita explore apa yang kita punya atau apa yang kita bisa. Jika seandainya kita punya sesuatu, sultan lah ya, banyak duit misalkan, kita bisa mungkin explore koleksi motor kita yang head on gitu kan, kalau ada. Kalau nggak ada ya jangan maksain. Cukup dicari potensi yang ada di diri kita. Contohnya, ini bukan maksud pamer ya, beda ya pamer dengan kita sharing apa yang kita miliki gitu kan, berbagi untuk orang lain gitu kan. Salah satunya saya bisanya tips tentang perawatan motor NMAX atau motor Yamaha, ya saya share. Semoga bermanfaat buat semuanya. Pada akhirnya orang mengenal gitu kan, saya identik dengan NMAX-nya atau identik dengan Purwakartanya. Jangan coba-coba memaksakan ke arah sebenarnya topik itu bukan milik kita. Kita tahu tentang misalkan dunia perojolan, ya explore dunia perojolan gitu kan. Atau kita tahu tentang dunia misalkan pekerjaan kita jadi apa nih, arsitek. Kita explore meskipun versinya versi motovlog gitu kan. Itu bukannya nggak bisa, itu bisa. Saya kan pernah ngomong bahwa motovlog itu yang penting ngerekamnya pada saat naik motor ya. Jadi saya senang memotoran, tapi saya bekerja di bidang memotoran gitu. Ya udah. Saya sering memotoran, tapi saya bekerja di bidang perhotelan misalkan, atau apa sih namanya, permancingan misalkan, bisa aja versinya jadi versi motovlog gitu kan, dikolaborasikan antara motovlog dengan apa yang hobi kita gitu, atau apa profesi kita. Kita jelaskan seperti ini, saya senang motovlog nih, kayak gini gabut. Lalu juga nggak apa, kalau memang kita niat untuk jadi motovlogger, nggak ada kata sibuk sebenarnya. Karena yang namanya hobi itu paling bisa di sela-sela apapun, ya kan? Misalkan hobinya mancing, pasti bisa nyempetin. Hobinya balap, pasti bisa nyempetin sesibuk-sibuknya juga gitu kan. Jadi coba kita ciptakan brand image diri kita sendiri, biar kita punya penonton atau subscriber fanatik. Mau dikenal sebagai apa nih kita, motovloggernya? Misalkan motovlogger yang suka bucin, misalkan kayak kalau di Kerawang ada Dandi Kubil, nah, atau misalkan Dadang Jumbo, itu kan bucin terus itu tuh ya. Lalu ada juga motovlogger misalkan tukang kekebutan, ada juga. Nah, ciptakan seperti itu yang bagus lah ya. Nah, seperti halnya yang saya contohkan, saya misalkan dengan Denny Uban, yang mana sih? Itu yang motovlogger Purwakarta. Orang misalkan, oh iya ingat gitu kan. Atau Denny Uban yang mana sih? Misalkan coba sekarang gini, tebak aja deh, kalian ingat saya tentang apanya? Bisa tentang NMAX-nya, bisa tentang Yamaha-nya, bisa tentang Purwakartanya. Nah, itu kan agak multi ya, tapi tetap relate, ada kaitannya gitu kan. Jadi buat kalian misalkan di Purwakarta, di penonton semua ya, yang mau tahu tentang Purwakarta, silakan kunjungi channel Denny Uban Gunawan gitu. Jadi semua tentang Purwakarta ada di saya. Mau ada yang ngikutin, mau ada yang nyontek, silahkan, sok lah, nggak apa-apa. Ari daek mah gitu kan. Tapi biasanya yang nyontek nggak akan maju. Kenapa? Karena ketahuan. Masa jadi konten kreator tukang nyontek? Yang namanya jadi konten kreator mah harus kreatif ya. Ulah jiplak, beda dengan terinspirasi. Kalau terinspirasi itu mengambil beberapa bagian untuk dijadikan contoh misalkan, lalu diamati, tiru, lalu dimodifikasi. Ini mah jangan nyamain misalkan bikin rute, bukan nggak boleh, bukan, cuman jangan disama-samain, bisa kan? Misalkan gini, misalkan ini ojol nih misalkan, atau apa ya, jangan ojol, ayah ojol, kita jadi bisa bajarkan ke maneh nanya. Misalkan nih ada tukang mancing misalkan, tapi saya motovlog di Purwakarta misalkan gitu kan, mencari tempat pemancingan yang banyak ikannya di Purwakarta kan gitu, sama-sama aja isinya mah rute gitu kan. Misalkan ini mah misalkan ya, hampura bisa aya nu kaya, bisa aya persamaan ya. Misalkan seperti itu.
Jadi misalkan hobinya fotografer atau videografer tapi jadi motovlogger, nah mencari lokasi pefotoan yang bagus di Purwakarta misalkan, kan bisa aja sebenarnya versinya itu bisa hobi foto dipadukan dengan motovlogger. Jadi yang saya lihat sekarang banyak sekali yang menjadi motovlogger, terutama dipikirnya gampang. Wah, Om Uban sekarang jadi motovlogger, kontennya banyak. Ya itu dapat mikir, bos, bukan dapat nyontek, gitu kan. Dan ketika lihat, wah udah saya juga ikutan bikin ini. Kalau nggak ada temanya dari awal, saya yakin kedepannya juga bingung. Nanti apalagi yang rame ini diikutin. Saya pikir satu saat nanti kalian bingung, karena jadi motovlogger itu bukan untuk sehari dua hari, bukan untuk satu konten dua konten. Kalian akan kerasa nanti setelah video kalian sudah di atas 200 video misalkan baru. Nah sekarang kan banyak nih yang awalnya ngebut tuh belum 1000, pas udah 1000 pada rungkad ya. Karena apa? Karena memang dari awal nggak punya tema sendiri, jadilah diri sendiri gitu kan ya. Makanya kalau saya mau dinyinyirin kayak mau diapa, terserah, inilah saya apa adanya gitu kan. Dulu saya diledek bahwa saya katanya motovlogger lembur, motovlogger kampung. Nggak masalah gitu kan, silakan aja, mau gimana juga ya saya gitu kan. Saya tuh nggak kerasa tadi saya gacor dari Purwakarta sampai Pleret kan seperti ini, sambil mau berangkat kerja gitu kan. Makanya jangan cari konten yang susah-susah lah, yang mudah aja. Editnya juga cut gitu kan, tinggal potong satuin, upload ya kan. Kan simpel sebenarnya. Karena apa? Karena kita harus mengerti dulu nih temanya kemana. Karena yang orang cari itu bukan editannya seperti apa, tapi isinya. Nah inilah contohnya. Punya motor agak kenceng teh enaknya gitu, kalau sekali-kali mau nyalip agak cepet bisa langsung gas, oke? Pamer dulu sedikit buat kalian yang mau servis motor di Purwakarta. Terutama di Purwakarta ada Yamaha Arena Pleret, di Citeko Pleret, lalu di daerah Tasik Singaparna ada ya Yamaha Arena Singaparna. Oke, lalu juga yang di daerah Subang ada di Yamaha Arena Kelijati ya, daerah Kelijati. Oke. Nah, jadi saya biasanya kalau mau berangkat kerja gitu ke bengkel, saya nge-vlog dulu gitu. Nggak memberatkan juga, tinggal ngomong aja. Dipersiapkan apa nih, mau ngomongin apa, ngomongin misalkan tips tentang motovlog seperti ini. Jadi buat kalian yang mau yang punya skill, misalkan jago ngedit atau jago ngabodor misalkan, atau jago ngabohong, jago ngarayu, jago ngalucu, jago bucin, termasuk teknikal, jago mancing misalkan, atau jago moto, jago apalagi banyak lah yang jago-jago gitu ya, mau di-up dibikin versi motovlog itu bisa ya. Yang penting ketika nanti orang tahu, oh si ini hebat. Kalau hanya sekali dua kali ngomongin misalkan masalah hobi kalian mah ya susah. Orang juga bisa dikatakan kan ada orang teh banyak tingkatannya ya. Ada yang cuman bisa, ada yang cuman tahu, ada juga yang terampil, ada juga yang ahli. Nah kalian harus sampai punya cap bahwa kalian itu ahli di bidang tersebut gitu kan. Contohnya gini, banyak motovlogger yang tiba-tiba ganti oli, banyak motovlogger yang tiba-tiba misalkan ganti spare part motornya. Ya karena kalian cuma sekali, orang ya belum terlalu percaya. Bukan nggak percaya ya, nggak terlalu percaya. Karena apa? Dikiranya kan kalian hanya ya cuman buat konten. Beda dengan yang memang ngebongkar motor, memang ahlinya di situ gitu kan ya. Jadi kalau bisa sih jangan latah. Tapi ya itu balik lagi ke kalian lah ya. Ini mah hanya sekedar tips kalian biar punya image gitu ya, biar punya image, menjadi diri sendiri. Ya bikinlah konten yang memang ada penggemarnya, atau ada yang fanatik lah dengan hal tersebut. Misalkan jago ceramah, mungkin ya, saya nggak tahu nih kalau masalah itu tuh. Misalkan memberikan quote-quote yang bagus itu bisa, misalkan sambil reading, sambil ya ngasih beberapa pemahaman misalkan
tentang agama atau apa. Saya nggak tahu tuh kalau masalah agama boleh atau enggak ya, itu mah. Tapi kalau misalkan mau dimasukin konten motovlog pun sebenarnya bisa gitu. Cuman nggak tahu tuh di masalah itu kalau ngaji boleh nggak ya gitu kan. Boleh atau enggaknya yang penting bisa sih di motovlogin. Tapi kalau misalkan boleh atau enggaknya coba tanya ke yang ahlinya ya. Saya juga, kenapa saya nggak bikin seperti itu, karena saya juga takut salah. Yang saya bisa aja gitu kan. Nah ini saya sudah sampai wisata kuliner Kampung Maranggi Pleret. Jadi sepertinya udah terlalu panjang ini tipsnya. Semoga kalian ngerti lah ya. Kalau nggak ngerti silahkan tulis di kolom komentar. Kalau mau request pertanyaannya apa, bikin tips tentang apa, silahkan tulis aja di kolom komen. Sekalian jangan lupa follow Instagram saya @dennyuban ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Kita sambung lagi nanti. Jangan lupa subscribe. Terima kasih and bye-bye.